Wah, kita mendapatkan kendala dulur di Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh karo aku Devri Style nih, channel Devri Style yang masih sepiki. Oke, kali ini kita hari apa ya ini? Tanggal 1 April, hari apa? Selasa kok Rebu, gak tahu, lupa kali. Ini kita akan ngetes. Tak naman ini mawar nih, wanita mawar karena merah merona seperti mawar. Oke, tambah ini, jadi kalau di bahasa Jawa itu ini mawar, ini itu perempuan gitu lah. Perempuan mawar, perempuan atau perempuan mawar. Oke, kita akan coba ini dari Semarang, tempat kita ke Telomoyo. Jadi apakah ini mesin kuat dan seberapa irit, kita akan cek di video ini. Ikuti kelanjutannya. Kita kapal pasang kamera. Ini jam berapa? Jam 6 kurang ya. Kita mulai dari Semarang. Kita nggak ngejar sunrise karena males pagi-pagi. Terus meneh kalau mau rekam juga terlalu gelap karena ini lampu masih standarnya ada 12 sih, tapi ora terlalu terang. Belum pakai aki, jadi kita pagi aja biar agak kelihatan ya. Semoga cerah hari ini, semoga lancar, diberi kelancaran dan kemudahan. Jadi kita berangkat dan pulang dengan selamat. Oke, ayo ikuti terus. Dadah. Yuk. Bismillah. Semoga lancar. Kita akan berangkat yuk ke Telomoyo dari Semarang. Ini bensinnya udah tak fullin ya. Bensin udah tak fullin biar kita lihat nanti seberapa irit motor ini. Apakah benar motor ini motor teririt di masanya? Dan ini masih 3 speed. Mohon maaf jadi nggak bisa kencang. Kita jalan sebisanya, semampunya. Nggak perlu kencang-kencang karena cc kecil, mesin kecil, sering panas, jadi mohon maklum ya dulur kawan. Jadi mungkin perjalanan ini agak lebih panjang, tapi kita nikmatin karena memang motor tua ini bagaimana kita cara menikmati perjalanan petualangan dengan tidak buru-buru, jadi kita bisa melihat sekeliling, tidak melewatkan banyak hal. Karena ketika kita touring, kebanyakan kita hanya menikmati jalannya saja sama motornya, cepat saja, tapi kita melewati banyak hal momen karena terlalu cepat, tidak bisa fokus ke kanan kiri. Nah, ini cuaca agak cerah ya, tapi langit mendung karena bisa kita lihat itu Gunung Ungaran di samping kanan itu agak-agak apa namanya, nggak kelihatan kita. Nah, biasanya kalau cerah sekali, nggak kabut, nggak mendung, itu jelas banget. Jalanan masih sepi. Nah, kalau kayak tadi kok saya berangkat malam dari rumah, nanti takutnya GoPro nggak bisa karena action cam, kameranya kalau low light itu agak kurang ya kemampuannya mungkin, jadi nggak terlalu jelas. Nah, kalau ini agak pagi dan keluar cahaya kan enak, videonya enak, teman-teman kalau mau lihat juga enak, aman, dan saya juga nggak khawatir. Nanti takutnya percuma saya melakukan perjalanan kok gelap-gelap. Langsung dari Semarang kita akan menuju ke Ambarawa, habis itu ke Salatiga. Target kita via dalangan, tidak punya sepakung. Kalau sepakung kan dia dari Banyu Biru muncul. Nanti kita akan muter dari Gawen Ambarawa ke arah Ring Road, Salatiga, ambil kanan ke arah Kopeng. Getasan baru kita
dari ke arah Dalangan. Karena yang paling aman itu kalau naik di mana saja monggo silahkan, yang penting motornya kuat, sehat, nggak apa-apa. Saya rasa lebih aman naiknya, tapi kalau turunnya saya sarankan lewat Dalangan untuk aman dari metik, beban yang terlalu berat juga aman dari Dalangan. Oke, gitu aja ya, kita lanjut nanti. Tuh matahari keren. Mataharinya sudah muncul merah, tapi bisa kita lihat awan-awan di sana masih enggan untuk menampakkan keindahannya. Langitnya juga mendung ini hitungannya. Oke, kanan ke arah Ambarawa, lurus ke arah Salatiga. Kita ambil yang lurus. Kanan juga sebenarnya bisa. Kita nanti akan puteri Rawapening kalau apa namanya mau lewat Cepakong ke arah Muncul, baru naik ke arah lewat Cepakong. Tapi kita lewat Dalangan, kita naik dulu ke Topeng, Getasan, kita ambil kanan. Yuk lanjut. Ini terminal Bawen. Kabut turun di lembah-lembah. Kelihatan ya kawan-kawan, ini bukan asap, ini kabut. Kabut tipis. Jadi ketika di lembahan itu pasti biasanya banyak-banyak seperti ini. Baru kelihatan kabut-kabut tipis nutupin lembah-lembah. Karena sangat wajar sekali daerah Ambarawa sama Salatiga itu kan, Ambarawa khususnya daerah sini itu bagian lembah di antara banyak gunung. Jadi memang sini dataran tinggi, lembah-lembah, jadi biasanya sering kabut tipis seperti ini. Nah, ini Rawapening kalau ke sana, Rawapening. Di sampingnya ada itu terminal mana? Terminal Pabelan. Kalau ke kiri itu arah Beringin, terus lurus bisa Purwodadi. Kalau pertigaan belok kanan nanti ketemunya Salatiga lagi. Masih pada mager jadi males. Ya ini kita sampai di Plang. Selamat datang di kota Salatiga. Kita langsung ambil kanan ini ke ring road Salatiga ya, ring road, jalan lingkar, ring road, jalan cincin ya, jalan lingkar Salatiga, ambil kanan. Nanti di pertengahan sebelum keluar itu pertengahan setelah taman di kota Salatiga itu kita ambil kanan ke arah Kopeng, kalah Kopeng ya, Getasan. Biasanya di daerah sini di jalan ring road ini kalau Minggu pagi, Sabtu pagi banyak kan ya kayak Car Free Day gitu. Jadi ada pasar dadak, pasar dadakan, pasar tumpah, ada yang menyebut seperti itu. Jadi pasar di pinggir-pinggir jualan jajanan, pakaian, mainan, karena banyak yang olahraga, aktivitas Minggu pagi jalan-jalan di sana. Kita berharap tidak hujan. Kita berhenti di Taman Kota Salatiga sebentar untuk istirahat sebentar. Bukan orangnya, motornya. Ngecek ada apa namanya, ada sesuatu yang kurang atau tidak. Nanti kita perjalanan lagi sebentar aja.
Ini Taman Kota Salatiga kalau nggak salah. Nggak iya. Wah kayak ada C70. Oke. Aman ya. Mawar nih. Jadi pentingnya pengecekan setelah 1 jaman lah kurang lebih buat melihat dia ada throttle enggak. Pertama kita cek busi kuat aman, rembesan, terus langsung ngebul atau tidak, tenaganya berkurang atau tidak, panas banget tapi wajar sih motor tua. Nah ini biar agak, ini bukan overhead, jadi nanti karena habis ini sana kita naik ke atas dan ini naik terus, jadi kita istirahat sebentar lah, kasihan motornya sebentar aja, nanti kita lanjut lagi. Aman, tidak ada kendala. Oke mantap, kita lanjut lagi nanti mungkin 10-15 menit lagi. Jalan. Yo istirahat tadi 5 atau 10 menit, lanjut lagi mawar nih. Kita akan nanjak ya, full nanjak ini. Semoga aman. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ngebul, aman. Yuk, pelan-pelan. Mendung tetap mendung, semoga ora udan. Oke, gas. Banyak yang touring. Hari makin cerah ya. Hari makin cerah. Kabut ayo hilang. Kasih pemandangan yang bagus dong. Tapi matahari aja belum bisa menembus kabut kok. Sana malah mendung. Nah ini dulu kan dibuka, kita bisa langsung kanan dan ini lampu merah. Karena lampu merahnya ini Suloyo, heran saya nggak diperbaiki sampai sekarang. Udah bertahun-tahun kita harus putar balik lewat sana. Nggak tahu itu rusak atau sengaja dirusak atau nggak tahu lagi. Sebenarnya sini juga nggak safety juga. Yang paling safety ya sana lampu merah. Terbalik kayak gini. Nggak emang nabrak trotoar. Mau tak masukin 3 ke 4 paling lupa kalau ini gigi 3 aja. sabar. Nah kita ambil kiri ya, ke arah Kopeng, nanti kita ke Getasan. Langsung kita ambil tanjakan panjang ini, makanya tadi istirahat bentar lah. Nah ini sinar matahari mulai tembus. Sementara gigi 2 dulu. Jangan buru-buru. Bukan jangan buru-buru, ini nggak bisa buru-buru loh. Nggak iso buru-buru. Nggak iso banget. Jadi bukan jangan buru-buru, memang nggak bisa. Nanjak terus, mau bensin. Sebelum naik kita penuhin dulu. Kita kasih bocoran nanti sebelum nanti di video selanjutnya saya bahas untuk total perjalanannya ya.
Nanti kira-kira mungkin dibagi 2 part. Yang part 1 ini nanti sampai ke Telomoyo, ke Kendala dan lain-lainnya. Habis itu nanti kita pulang, rencana entah lewat Cepakung atau Jalangan. Oke, kita isi dulu. Lah pertalite ngantri, jadi nanti dulu ya, matikan. Oke, kali ini kita ada isi bensin ya. Jarak dari sini ke rumah itu 50 km, 50 lebih dikit lah, 50 lah kita hitung ya. Kita tadi habis 7.200, di total 7.500 lah. Tapi di meterannya tak lihat 0,72. Jadi ini kita sudah 50 km dibagi 0,72. Gila kan? Ini hasilnya ya kawan, 69,4. Kurang lebih kisarannya kita di 50 kilo ini mendapat ini angka ini. Bener gak ya? Rumusnya bener ya? Jarak dibagi habis 1 liter kan? Bener ya? Kok ini apa aku salah hitung ya? Pokoknya 69,4 ini. Jadi 1 liter itu bisa 69,4 jadi. Dicoba ya ini ya. Ini 69 ini kan 1 liter buat 50 kali 50. Iya. Ya kayaknya itu 69 gitu. Iya bener, berarti kan kalau 50 kali 1 sama dengan 50, bener, 1 liter buat 50, bener kan? Jadi makanya ini 50 kilo dikali 0,72 sama dengan 36 kan? Dibagi ya? Oh iya dibagi, kan 50 bagi 1 liter sama dengan 50, karena 1 liter buat 50. Nah ini kan 50 dibagi 0,72, 69,4, hampir 70 km per 1 liter. Dan ini masih tanjak. Untuk hasil selanjutnya nanti kita kita ulas di video part 2 waktu pulang. Oke, mantap sih, kita lihat dulu. Yuk lanjut. Bismillah. Kita penuh lagi. Pasar Desa Kopeng, kita sudah sampai Kopeng ya. Yes. Lanjut di kawasan wisata Kopeng, Gapuranya. Nanjak terus. Bener ya itu ya hitungannya ya kawan-kawan. Kalau nggak salah, kok kalau salah nanti komen di bawah hitung-hitungannya. Aku bingung. Tapi kayaknya gitu kan, karo 1 liter itu 100%. Berarti kan 50 bagi 1. Berarti itu hasilnya 50. Bener. Karena 50 km kita habisnya 1 itu 10, 1 terus 1 liter itu bisa menempuh 50 km, benar. Nah ini kita ubah jaraknya sama hasilnya karena nggak ada 1 liter tadi, 0,72. jadi ini motor walaupun sudah di custom token sama porting, dia masih sangat irit sekali dan mantap jiwa lur. Kebelabasan dulur. Nah itu belok situ, harusnya belok ke kanan ya. Kita ke Legian, kita putar balik. Jadi kalau karena dari Magelang kita belok kiri, tadi ngelamun malah ke Legian. Nah, jadi kalau kita dari arah Salatiga sana, Semarang kita ambil kanan. Nah ini Dalangan, kayak ada tulisannya Dalangan. Wah. Nah jalannya kayak gini ya, mobil bisa aman,
Wah, kabut meneh. Yo, kabutin dah rumah. Aman, mobil cuman bisa sampai di posnya ya, pos tiap dalangan. Kalau mau naik, kalau nggak bawa motor lebih aman, ditungguin juga, disopirin, itu naik jeep. Jeep itu sewa 4-5 orang itu kayaknya berapa ya? 450-an kayaknya hari biasa, nggak tahu nek weekend ya. Weekend nggak tahu. 450-an kayaknya. Apa weekend juga 450 ya? Nggak tahu. Mungkin nanti tanya-tanya infonya ya. Nanti tak tulis di sini kalau ada keterangan. Samping-samping video. Oke, status sih. Story. Lihat story. Kabut, kabut telah pergi, kabutnya telah pergi, kabut telah pergi. Ngono gak nyanyi oyone ora. Gak harus men gas. Moga nggak apa namanya macet-macet. Pemandangannya mantap. Ya kan, pemandangannya jos. Nah kalau dari sini mantap sih. Wah ini kemarin longsor ya ini. Oh yang longsor ini. Tuh, sampai bawah. Jos. Jalannya kayak gini, nggak rata gimana? Nanti kita turun lewat anu aja berarti. Sepakung mungkin ya, kalau kawan-kawan mau lihat arah bawah Sepakung. Tuh banyak warung di sini. Tadi juga banyak buat nongkrong anak-anak motor yang sedang touring untuk melepaskan dahaga. Dari arah tadi persimpangan pertigaan ke kiri Sepakung, terus dari arah kita dalangan ke atas Telomoyo, jalannya udah bagus di percabangan jalan antara Sepakung sama dalangannya. Jalannya halus, mobil bisa hati-hati, makanya nyewa jeep aja, disopiri, difotoin, aman, safety, ya toh, ditungguin, kurang apa lagi. Ini pemandangannya masih kabut. Oh ada kok mbak-mbak bencingan sama mbak-mbak jomblo juga boleh ke sini. Kali saja menemukan pasangannya di sini, jodohnya di sini, siapa tahu. Habis itu turun lewat Sepakung ke arah Bukit Cinta. Tapi saya sarankan kalau medik nggak lewat Sepakung ya, lewatnya dalangan. Apalagi saat turun itu berkaitan sama rem. Ya harus hati-hati, safety riding. Wah, kita mendapatkan kendala dulur di ban ini. Sedih sih. Nanti ban belakang dia bocor kayaknya. Nggak tahu kenapa. Ini kurang angin ini. Nih. Tapi masih bisa lah. Bismillah ya. Tapi udah kayak gini yuk dulur, nggak bisa ini. Kita tanya dulu
sama mas-masnya mbak-mbak. Nah, kalau enggak ya kita turun. Ada enggak tambal ban di atas ya? Masa ono tambal ban di atas? Kiranya itu. Kalau enggak ya wes lah. Biar. Panjang saya udah ditangkep tambal ban paling cakep pun taruh mriki tiketnya makai pen dipedhuk beto mobil. Oh, Taruh mriki mau. betul. Tiketnya berapa? Oh, gitu. Tiketnya pun Biar diambil motor, mobil nanti nggak dipungut biaya, nanti ditambah dulu toh. Kalau mau naik lagi, ini jangan sampai lupa kan nggak bayar lagi nanti. Oh, Tenang, gitu. tenang. Oh, gitu. Tersun, Pak. Istirahat, Mas. Oke. Nah, ban ini bocor. Kita udah sampai, bentar lagi puncak ini. Sana, bentar lagi puncak tapi nah nih bocor ya. Bocor kabel sih. Ini lagi kurang angin. Iso kita coba. Makanya jenengan nek semandap to dikompor iki. Pompamu stokne dipompa sih. Wah, pernah semandap. Oh, nggih. Sing iki kok tak kan ngger kono. Tapi kurang angin apa? Ban-bane kabeh karo dikompor. Iya, kalau dicek. Lagi numpak pickup bocor diangkut masih untung setengah dhuwur bayang itu no malah bocor. Untung jung ya mas. Aku nembe ngerti nek ternyata ono asuransi kuwi nggo tiket itu ngerti tak kira bakal digeletek nang isor iki. Justice. Wis mesinnya kuat, Dani sing ora kuat. Pasar. Ya. Tuh. Hebat cuy. Masih ngopo? Masih jadi gue cewek malah gue tambal ban itu guys. Kapan meneh nu Pak pickup ning Telomoyo lho. Gak ono. Onone tarif jeep. Jelas. Betul. Ya. Dievakuasi karena bocor. Oh iya. Tuh, mesin kuat dan mesin nggak kuat. Terus aku sampai atas ditambal
jos. Kabut. Ya di sini kita mengalami trouble, bannya bocor ya, jadi diangkut. Terima kasih untuk mas-mas yang udah membantu sukarela, dan ini gratis ya selama tiket ada. Nah kita tambal dulu, sebenarnya mau naik lagi tapi mendung, cuman itu kan kurang selangkah lagi, jadi kita tambal terus nanti ya nggak tahu nanti ini mau pulang aja langsung, sekaligus untuk mengukur efisiensi bahan bakar si Mawarni ini ya. Ya memang suatu perjalanan itu pasti punya cerita masing-masing, jadi yang penting menikmati saja, karena cerita seperti itu adalah sebuah kejutan, sebuah cerita yang nanti kita ceritakan lika-likunya. Kalau lurus-lurus saja apa menariknya, lebih baik berliku-liku yang bisa kita ceritakan ya enggak Lur. Yang penting tetap happy, tetap berdoa semoga diberi kemudahan. Kita udah nambal di sana ya, dekat tulisan Telomoyo. Itu tadi satu langkah lagi kita udah sampai puncak Telomoyo, tapi anggap saja udah sampai karena tanjakan ekstrim-ekstrimnya sudah kita lewati semua. Jadi kali ini kita putuskan pulang. Oke, nanti karena mau dibuat 2 part kan, niatnya kan naik lewat Dalangan, turun lewat Cepakung, tapi kita punya trouble di sini ya, trouble yang di luar perkiraan. Jadi kita akan pulang lewat Kopeng lagi, tapi nanti muter ke lewat arah Banyu Biru. Nanti kita ukur bensinnya sampai di akhir video. Oke gitu aja ya, yuk pulang yuk. Maaf kalau kawan-kawan nggak bisa sampai di puncak mentok, tapi itu udah saya kira udah warung terakhir, jadi nggak masalah sih menurut saya. Sekuat jaraknya dikit lagi, paling berapa ratus meter. Yuk guys pulang, dadah. Yuk kita lanjut perjalanan pulang ya, dari sana Telomoyo. Ya semoga tidak ada trouble lagi, tapi ya gimana ya, memang perjalanan itu selalu punya cerita masing-masing. Mawarni sudah jos, sudah kuat, nggak ada kendala sampai ke atas, nggak ada kendala yang sepele. Cuman kalau masalah ban bocor itu adalah ya nasib yang tidak bisa kita perkirakan, tidak bisa kita hindari, takdir ya. Ya sudah. Oke dulur, saya akhirnya memutuskan lewat jalan tadi lagi dengan alasan karena tadi kan berangkat lewat situ, pulang ya lewat situ, biar fair. Pulang perginya naik turunnya untuk mengukur konsumsi bahan bakar, jadi biar fair. Itu tujuannya. Kalau kita nanti lewat jalan lain nggak fair dong, kita naik lewat sini kok turun lewat sini, jadi mungkin agak berbeda nanti akurasi penghitungan bahan bakarnya, full to fullnya. Oke, jadi itu ya alasan itu dulu. Kita sudah sampai di ring road lagi. Turun terus ya, lepaskan aja, nggak usah digas. Maka sudah meninggalkan kota Salatiga. Ini ke Semarang Kap ya, Semarang Kabupaten. Mabelan. Mau cari mie ayam bakso yang mantap, ambil es teh, istirahat, biar mesin juga istirahat. Kita coba cari dulu yuk, cari tempat makan. Buat sarapan, belum sarapan tadi Pak.
Nah, ubi bakar si lembu, kurangi kecepatan, naik itu tetap si lembu. Kita akan melewati Saloka. Jadi Saloka itu wahana bermain terbesar di Asia Tenggara untuk saat ini ya. Walaupun belum full semua, tapi dia luasnya itu terbesar se Asia Tenggara. Lemnya nggak tahu asli ini. Ini ya, yang tahu ya nilai kalah. Tapi belum semua dibangun. Terbesar itu karena hitungan luasnya, saya rasa. Nah ini, masuknya itu 125 kayaknya. Ke permainan asik, semua kamu bisa masuk. Mantep tuh. Saloka. Iya fantasi. Belakangnya rawa pening. Rawa pening kan sana. Gak kelihatan ya rawa pening. Ada di sini. Nah ini kalau kalian pakai mobil ke kanan masuk tol Bawen. Kita kan motor. Boleh. Harus lewat lah. Nah, tenaganya terpotong. Jadi merkis. Jadi tadi kenceng langsung kok. Mobilnya mau ambil kiri. Gigi 3 ya. Gigi 3 masih kuat. Tanjakan walaupun nafasnya terpotong. Gini begitu. Tambah rawa. Wah kayak perimani goncengan tapi kuat bapaknya atep. Tapi itu 100 cc. Bisa kita kan 70 100. Iya beda cc. Nah aku yo pakai green yo. Nah ini semilir anginnya. Motor ini saya rasa semakin panas itu semakin kuat toh. Beda sama tadi sebelum panas. Sekarang enak, napasnya lebih enak. Dia sudah membara. Kalau sampai Ungaran, sampai Karangjati, walaupun panas ya, tapi tetap aja tuh kabut, rawan, mendung, menandakan pemandangan yang cantik tidak kita dapatkan. Oke. Ya, nggak kelihatan. Ungaran itu Gunung Ungaran.
semua gunung kayaknya berawan lagi ya. Sampai Ungaran, alun-alun lama ini. Belum dapat mie ayam bakso. Mie ayam bakso. Mulai panas dulu. Halo dulur, kali ini kita udah sampai di pom bensin yang sebelumnya. Ini apa namanya? Aku ngisi bensin 1,02. Gila, nggak nyangka sekali. Jadi sama ditambah tadi itu 0,74 sama dengan totalnya 1,76. Nah 1,76 itu yang tak tempuh dari yang tak ukur tadi adalah 125 kilo, kurang lebih loh, kayaknya lebih, karena kayaknya baru tak ukur itu sampai di mana pintu masuk kayaknya tadi GPS-nya kayaknya loh, cuman dari situ, tapi aku yakin udah tak ukur semua perjalanan panjangnya, jadi 1,125 km itu dibagi 1,76 hasilnya 71, sekian lah. Jadi 1 liter itu motor ini udah di porting dan noken itu tembus di 71 km. Mantap jiwa, mantap sumpah, ini motor mantap, kurang aja, cuman ya itu kekurangannya, nggak bisa yang kenceng ngebut, itu nggak bisa. Itu saya aja makanya juga santai sekali, pelan sekali, nggak maksa, pakai yang efisien mungkin dari 71. Mungkin kalau ada yang bisa lebih ya bisa lebih atau ke bawahnya, itu yang saya pakai ya, pengalaman dari saya. Oke gitu aja dulur, pengukuran serta jalan-jalan touring ke Telomoyo. Maaf kalau banyak kekurangan, apalagi hal yang di luar kejadian tadi, tragedi tadi. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya lancar, dan sampai jumpa di channel di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa ya, like di bawah biar aku lebih semangat, sama komen, yang penting komen, tanyakan apa aja. Oke gitu aja, sampai jumpa, sampai ketemu lagi, dadah.